Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berlaku adil, juga berlaku ihsan, juga memberi kepada keluarga terdekat, kepada orang-orang yang dekat. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tiga hal. Yang pertama adil. Adil itu tentu berhubungan dengan hak dan kewajiban. Bagaimana seimbang dalam menunaikan kewajiban dan menerima hak. Adil itu tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemusyrikan itu adalah dzulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan nikmat yang banyak. Manusia berhak menerima nikmat dari Allah, tapi dia juga memiliki kewajiban untuk menyembah hanya Allah saja. Sehingga orang yang musyrik itu adalah orang yang tidak berlaku adil. Termasuk adil misalnya dalam muamalah, bahwa dia menunaikan hak dan kewajibannya, membayar utang, dan lain sebagainya. Yang kedua, ihsan yang diperintahkan oleh Allah. Ihsan itu berbuat baik. Yang paling tinggi ihsan itu dalam Al-Quran disebutkan, dia melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepada dia. Dan termasuk ihsan juga adalah melakukan sesuatu seperti dia dilihat oleh Allah. Kalaupun dia tidak melihat Allah, tadi merasa dia selalu dilihat oleh Allah. Sebagaimana ada iman, Islam, dan ihsan. Kedudukan tertinggi seorang manusia adalah amalnya yang ihsan. Melakukan sesuatu hanya karena Allah. Merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang diperintah oleh Allah adalah itaidil qurbah. Berbuat baik atau memberi kepada orang-orang yang dekat, kerabat. Baik itu keluarga, tetangga, dan sebagainya. Artinya dia menjalin silaturahmi antar sesama. Membuat persaudaraan sesama manusia, sesama muslim, sesama bangsa, dan seterusnya. Itu adalah yang diperintahkan oleh Allah. Wa yanha anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Dan Allah melarang berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Al-fahsya itu sebaliknya al-adl, adalah perbuatan yang keji. Menurut sebagian ahli tafsir berarti melakukan sesuatu yang buruk dan disukai, seperti minum khamar atau berzina. Disukai oleh hawa nafsu, tetapi itu buruk. Itu disebut fahsya. Kemudian munkar, ini sebaliknya daripada ihsan, perbuatan yang buruk dan ditampakkan keburukan itu, atau perbuatan yang buruk dan hati juga mengakui bahwa itu buruk, jelek, seperti membunuh, mencuri, dan sebagainya. Itu munkar, itu yang dilarang oleh Allah. Wal baghi, sebaiknya itaidil qurbah, jadi membuat permusuhan antar satu sama lain. Itu adalah yang dilarang oleh Allah. Ya'izukum la'allakum tadakkarun. Allah memberi nasihat dengan lembut kepada kalian, supaya kalian selalu ingat kepada Allah. Bahwa mengingat Allah, misalnya dengan sholat, adalah salah satu cara seseorang agar selalu berbuat adil, atau selalu bisa memperbaiki diri, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Ini adalah peringatan, pelajaran, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ufu bi'ahdillah idza ahadutum, dan tunaikanlah janji ketika kalian berjanji kepada Allah. Menurut sebagian ulama, ini adalah sebuah perjanjian dari para sahabat Ansor waktu itu yang masih sedikit, yaitu janji Aqobah 1, janji di hadapan Allah untuk membela Islam di hadapan Nabi dan Rasulnya, berbaiat kepada Nabi dan Allah, Rasul dan Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Maka di sini dituntut, kalau udah berjanji tunaikan. Atau juga pun termasuk salah satu perbuatan yang adil itu menunaikan perjanjian. Bahkan ketika utang piutang, melakukan perjanjian harus berlaku adil, harus ditunaikan itu janji. Wala tanqudul aimana ba'da tawkidiha, dan janganlah melanggar perjanjian setelah dikuatkan. Baik itu tadi janji bersumpah atas nama Allah, misalnya dalam menunaikan amanah, menunaikan tugas, atau tadi dalam baiat Aqobah 1 maupun Aqobah 2 atau baiatul ridwan, janji di hadapan Allah atau menjadi saksi dengan bersumpah, dilantik dengan disumpah atas nama Allah. Janganlah melanggar perjanjian itu. Itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak adil, perbuatan yang jelek, yang buruk. Faqad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi, sebagai penanggung jawab. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Karena ketika seseorang bersumpah atas nama Allah, otomatis dia sudah mempersaksikan, menjadikan Allah sebagai saksinya. Maka kalau janji itu ditunaikan, Allah akan memberikan pahala. Kalau tidak ditunaikan, sebaliknya, Allah bisa menurunkan siksa. Maka haruslah berlaku adil kepada siapa saja. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.